Mengejutkan, mantan Hakim Agung pertanyakan penyidikan upaya Verdi Sambo suap LPSK. Bares Krim Polri telah menetapkan Verdi Sambo sebagai tersangka kasus dugaan menghalangi penyidikan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Mantan Hakim Agung Gayus Lumbun menilai, selain pembunuhan berencana dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU IT, karena merusak barang bukti, Verdi Sambo juga bisa dijerat UU Tindak Pidana Korupsi Tipikor. Gayus mengingatkan, anak Verdi Sambo pernah berupaya memberikan suap kepada pegawai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK untuk menerima permohonan perlindungan Putri Chandrawati. Meski amplop yang diduga berisi uang itu tidak diterima staf LPSK, namun syarat ancaman hukuman sudah timbul seperti tertuang pada pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang niat melakukan tindak pidana. Dugaan suap dengan memberikan amplop itu juga dibenarkan oleh Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi. Menurut Gayus, sejauh ini belum ada keterangan dari kepolisian terkait dugaan penyuapan tersebut. Ia meminta penyidik bisa mengembangkan dugaan suap tersebut lantaran ancaman hukumannya cukup berat. Ini kok berhenti? Ini mesti dikembangkan karena ancaman hukumannya cukup berat juga ini. Usaha penyuapan karena yang bersangkutan memberi petugas negara, ujar Gayus di program Kompas Malam Kompas TV, Selasa 13 September 2022. Gayus menambahkan, meski amplop Verdi Sambo yang diduga berisi uang itu tidak diterima staf LPSK, namun syarat ancaman hukuman sudah timbul seperti tertuang pada pasal 53 KUHP. Menurut Gayus, hakim pastinya akan meneliti kasus ini secara mendalam dan bisa saja Sambo dijatuhkan hukuman berat dengan merujuk dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum JPU. Namun hukuman penjara paling tinggi yang diterima Sambo tidak lebih dari 20 tahun penjara. Meski dijerat perkara yang berbeda-beda, hukum kita tidak mengacu jurisprudensi yang bisa menghukum sampai 100 tahun lebih. Hukuman maksimal kita 20 tahun. Kalau pasal 338 hukuman maksimal 15 tahun. Kalau ditambah UU IT tetap tidak lebih dari 20 tahun, ujarnya. Sementara itu, kata Hotman Paris, ini hukuman yang pantas buat Verdi Sambo. Pengacara Hotman Paris Hutapea mengungkapkan hukuman yang pantas diterima Verdi Sambo, tersangka pembunuhan Brigadir J atau Nofriansah Joshua Huta Barat. Menurut suami Agustin Marbun ini, Verdi Sambo sudah pasti akan dikenakan pasal terkait pembunuhan. Ia menyampaikan hal tersebut saat menjadi bintang tamu program Pagi-Pagi Ambyar Trans TV beberapa waktu lalu. Pembunuhannya sudah diakui, berarti sudah kena, kata Hotman Paris. Blak-blakan, Hotman Paris mengaku takut jadi pengacara Verdi Sambo. Mengenai pasal pembunuhan berencana, lanjut Hotman, belum tentu dikenakan terhadap suami Putri Chandrawati itu. Pembunuhan berencana atau spontan jadi hanya mencari hukuman apa yang setimpal, tutur Hotman. Menyukai berlian dan mobil mewah ini, mengatakan Verdi Sambo akan dikenai hukuman mati atau seumur hidup jika terbukti melakukan pembunuhan berencana. Kalau pembunuhan spontan maksimal hukumannya 20 tahun, beber Hotman Paris. Verdi Sambo dan Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka
pembunuhan Brigadir J atau Nofriansah Joshua Huta Barat. 3 ajudan Ferdy Sambo, yakni Brada Richard Eliezer, Bribka Ricky Rizal, dan Kuat Maruf, juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut. Ferdy Sambo dikenai pasal UU IT karena merusak CCTV. 13 September 2022, tak hanya dijerat pasal pembunuhan berencana dan penghalangan penyidik. Kejaksaan Agung ini memastikan Ferdy Sambo juga bakal dikenai pelanggaran yang diatur dalam pasal terkait UU IT. Sementara itu, Irma Huta Barat sebut pengakuan Putri Chandrawati di Ruda Paksa tak masuk akal. Ketua Komunitas Civil Society Indonesia, Irma Huta Barat, dan Putri Chandrawati saat menjalani rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo. Aktivis perempuan Irma Huta Barat memberikan tanggapannya soal dugaan perkosaan oleh Brigadir J atau Nofriansah Joshua Huta Barat kepada mantan istri Kepala Divisi Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati di Magelang. Irma Huta Barat menyebut pengakuan ruda paksa yang dilayangkan Putri Chandrawati itu tidak masuk akal. Menurut Irma, dugaan bahwa Brigadir Joshua meruda paksa Putri Chandrawati sama saja mengabaikan relasi kuasa yang ada bahwa Putri telah dianggap sebagai ibu di rumah Sambo. Tidak masuk akal, baik dari sisi relasi kuasa maupun karakter Joshua yang kerap dilupakan, kata Irma, dikutip dari kompas.com, Minggu 4 September 2022. Dia pun menduga perkosaan yang terjadi di Magelang merupakan bagian dari rekayasa dan pengalihan isu kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua di rumah dinas Sambo. Sosok yang menginisiasi aksi 3.000 lilin untuk Brigadir Joshua ini lantas mempertanyakan keterangan yang diberikan oleh Putri karena berubah-ubah dan diduga bohong. Menurut dia, Ferdy Sambo dan istrinya sama-sama leluasa membuat skenario dan rekayasa. Jelaskan, Sambo dan PC Putri Chandrawati bisa bebas merekayasa skenario dan menjalankan pengalihan isu karena Putri tak ditahan, ujar Irma. Selain itu, Irma mempertanyakan sikap Putri yang mengirimkan foto Brigadir Joshua tengah menyetrika pakaian adiknya yang bernama Reza. Sebab kata dia, dalam adat Batak sosok perempuan dimuliakan. Sementara itu, Joshua telah menganggap Putri sebagai ibu. Adapun Joshua alias Brigadir J juga sudah mengutarakan niatnya menjadi ajudan dan akan menikah dengan kekasihnya, Vera Simanjuntak, pada 2023. Masuk akal nggak itu mengirim foto ke adik Joshua? Memperjelas betapa mustahilnya pemperkosaan itu, ujar Irma. Irma pun mengungkapkan sederet fakta itu tidak cocok dengan dugaan perkosaan di Magelang sehari sebelum Joshua dibunuh di rumah dinas Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Ia pun menyarankan agar kondisi mental Putri Chandrawati turut diperiksa. Yang mati itu Joshua, jelas korban. Sekarang mau dibalik supaya PC sebagai korban, ujar Irma.